Halo, ini ada materi tentang barisan dan deret. Kita coba mulai dari bahas soalnya dulu aja supaya kita dapat gambaran terkait kayak gimana sih masalah yang sering muncul di barisan dan deret. Kayak gimana sih jenis soalnya itu. Gitu ya. Jadi yuk kita mulai. Ini dari soal yang pertama. Jumlah n suku pertama barisan aritmatika dirumuskan dengan Sn sama dengan 2n kuadrat tambah 4n. Tentukan suku ketujuh dari barisan tersebut. Barisan itu banyak ya, ada aritmatika, ada geometri, ada segitiga, ada Fibonacci, dan masih banyak jenis barisan lainnya. Nah, barisan aritmatika sendiri mungkin teman-teman udah pernah pelajari ya, yaitu barisan yang ada awal dan ada bedanya. Ya, intinya gitulah. Nah, pada barisan aritmatika ini katanya jumlah n suku pertamanya itu rumusnya ini. Sn sama dengan 2n kuadrat tambah 4n. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, ada Sn, ada Un. Kalau Un itu untuk menyatakan suku ke, U1 artinya suku ke-1, U2 artinya suku kedua. Nah, kalau Sn itu menyatakan jumlah n suku pertama. Jadi, misalnya S7. Nah, apa sih yang dimaksud dengan S7? Ya, artinya adalah penjumlahan 7 suku pertama. Penjumlahan dari U1 tambah U2 tambah U3 terus ini sampai ditambah dengan U7. Nah, kalau misalnya S6 ya ini juga adalah penjumlahan U1 tambah U2 tapi penjumlahannya itu sampai suku ke-6 aja. Nah, lalu apa hubungannya dengan rumus ini? Rumus ini tuh digunakan ya untuk mencari nilai dari S7 atau S6 atau S yang kita inginkan gitu. Misalnya kita ingin tahu berapa sih nilai dari S7. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Kita tinggal substitusi aja N-nya dengan 7. Nah, kita ganti N-nya dengan 7, maka ruas kanan pun N-nya diganti dengan 7. 2 kali 7 pangkat 2 ditambah 4 kali 7. Ya, 49 kali 2 ditambah dengan 28. Itu nilainya adalah 126. Nah, kalau S6 itu ya berarti N-nya diganti dengan 6 ya. 2 kali 6 pangkat 2 tambah 4 kali 6. Berapa nih? 36 kali 2, 72 tambah 24 adalah 96. Oke, nah tapi kenapa sih kita mencari S7? Kan yang ditanyakan itu adalah suku ke-7 ya. Yang ditanyakannya itu adalah U7-nya berapa. Nah, sebetulnya ada kaitan antara S7, S6, dan suku ke-7. Yaitu kalau misalnya kita kurangi nih, S7 dikurangi S6, maka yang di ruas kanan, ini U1 sampai U6-nya tereliminasi. Jadi, S7 min S6 itu nilainya sama dengan habis nih, tersisa U7 ya. Jadi ya U7 itu ini, S7 min S6. S7-nya adalah 126 dikurangi S6-nya adalah 96. Ya, kita kurangi aja. Hasilnya 30 ya. Dan ya berarti inilah nilai dari U7-nya, yaitu 30. Kurang lebih kayak gini ya gambaran terkait soal barisan dan deret. Biasanya memang kita diminta untuk mencari suku kesekiannya berapa. Atau diminta mencari jumlah pertama 10 suku pertama adalah misalnya. Gitu. Memang dibilang sulit, ya mungkin ya. Itu tergantung soalnya juga sih. Oke, kita coba deh ke soal berikutnya. Ini. Diketahui AN sama dengan 2 AN min 1 tambah 3 AN min 2.
di mana A1-nya sama dengan 1 dan A2-nya sama dengan 11. Tentukan nilai dari A5. Ini pun sebetulnya adalah bentuk dari barisan, ya, adalah barisan. Cuma ya bentuknya berbeda gitu. Jadi ya sebagaimana barisan pada umumnya, ada suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya gitu. Diketahui di sini suku pertamanya 1 dan suku keduanya adalah 11. Yang ditanyakan adalah berapa sih suku kelimanya gitu. Nah, ini tuh disebut sebagai bentuk barisan rekursif. Beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu misal kita ingin mencari S7. Ya kita tinggal mensubstitusi N-nya sama dengan 7 dan kita dapatkan nilai S7-nya berapa. Nah, kalau ini berbeda. Ini kan yang ditanyakan A5 ya. Kita mencari suku kelima. Nah, dalam rumus rekursif itu tidak bisa langsung mendapatkan suku kelimanya berapa. Jadi harus dicari dulu suku ketiganya berapa, lalu suku keempatnya berapa, lalu bisa dapat berapa nilai dari suku kelimanya. Gitu. Jadi ya kita harus cari dulu suku ketiganya berapa. Ya. A3. Nah, gimana cara carinya? Ya, substitusi aja N-nya sama dengan 3. N kita ganti dengan 3, maka yang di ruas kanan pun ini N-nya berubah jadi 3. 3 kurangi 1 jadi 2 ya. Jadi 2 dikali A2 ditambah dengan 3 kali A1. Ya. Kalau N-nya 3, 3 kurangi 2 hasilnya 1. A2-nya diketahui yaitu 11 dan A1-nya diketahui yaitu 1. 2 kali 11, 22 tambah 3, 25 ya. A3-nya 25. Nah, lalu cari A4-nya berapa? Cari A5-nya berapa? Ya, nanti dapat gitu nilai dari A5-nya. Memang nggak bisa langsung ya. Dan oke lah kalau misalnya A5 itu masih kita bisa coba-coba ya. Satu persatu. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan berapa nilai dari A100, nah itu suatu masalah tersendiri. Ada tentunya caranya tanpa kita harus mencari satu persatu, tapi itu mungkin akan dibahas di lain waktu. Oke, kita coba cari A4-nya. Ini nilainya adalah 2 kali A3 tambah 3 kali A2. 2 kali A3-nya udah ada ya, 25 tambah 3 kali A2-nya adalah 11. 75 tambah 33 hasilnya adalah ini 50, maaf. 50 tambah 33 hasilnya adalah 83 ya. Oke, untuk nyari A5-nya kita tulisnya di sini. A5 sama dengan 2A4 tambah 3 A3 ya. 2 kali A4-nya itu 83 tambah 3 kali A3-nya adalah 75. 166 ditambah, ini 25, maaf ya. 75 tuh kalau udah dikali 3. Oke, A3-nya 25 ya. 166 ditambah 75. Jawabannya adalah 241. Oke ya. Ya untuk A4 ini ya, 83. Kita sebetulnya nggak harus nyari A6-nya berapa. Karena kan yang ditanyakan A5. Cukup sampai sini aja ya. A5 jawabannya adalah 241. Oke ya. Yuk kita coba ke soal yang berikutnya. Soal yang ketiga. Nah ini dia. Seekor kera jatuh ke dalam sumur kering sedalam 4 meter. Oke, ada sumur, ini kedalamannya 4 meter. Ya, kera itu jatuh ke dalam sumur ini. Oke, nah ketika setiap kali memanjat, kera naik sejauh 50 tapi turun 20. Mungkin karena licin atau memang nggak ada pegangan, jadi setiap
naik 50 ya harus turun 20. Naik lagi 50, turun 20. Artinya setiap satu kali memanjat, kera itu memiliki kenaikan ya, sejauh 30 cm. Ya kan? Naik 50, turun 20 itu sama seperti naik 30. Jadi, satu kali memanjat, naik 30. Panjatan berikutnya jadi 60. Lalu 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, dan ya 360. Nah, kita hitung dulu deh. Ini panjatan ke-1, panjatan kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, dalam 12 kali memanjat, ketinggian kera itu sudah ada di, ini dia, 3,6 meter dari dasar sumur. Ya. Memang kalau misalnya melihat pola, ini jadi 390, lalu naik gitu kan ke permukaan. Butuh 2 kali panjatan lagi. Tapi kalau misalnya kita melihat soal, kita mengingat kembali bahwa kera itu naiknya bukan 30 sebetulnya, tapi naiknya 50. Jadi ketika kera itu berada di ketinggian 3,6, maka cukup satu kali memanjat, kera itu sudah bisa ada di permukaan. Jadi dari 360 itu bukan 390 ya, tapi langsung 400. Ya, jadi berapa kali kera itu harus memanjat agar bisa keluar dari sumur? Harus memanjat, ya tadi 12 ya, tambah 1, 13 kali. Oke ya.